Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmadu Himatasoli dengan NIM 192231006 yang akan mempresentasikan terkait survei konsumsi pangan nasional yaitu neraca bahan makanan Indonesia 2022-2024. Baik, untuk identitas laporannya, judulnya adalah Neraca Bahan Makanan Indonesia 2022 hingga 2024. Penerbitnya adalah Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik, tanggal terbitnya pada bulan Maret 2025. Nah, penyusunan NBM nasional ini disusun setiap tahun yang mengacu pada metode yang telah disusun oleh FAO dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan data yang ada. Data diperoleh dari instansi terkait yang telah dipublikasikan secara resmi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. NBM ini merupakan tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan atau pengadaan, penggunaan atau pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Nah, NBM ini juga memberikan informasi tentang ketersediaan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya atau produk turunannya yang biasa dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Nah, tujuan dari adanya neraca bahan makanan ini untuk menyediakan data dan informasi tentang penyediaan atau pengadaan dan penggunaan pangan serta ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume maupun zat gizi. Nah, informasi ini bisa menunjukkan perkiraan agregat nasional dengan memperkirakan kekurangan dan surplus keseluruhan di suatu negara sehingga bisa berperan untuk kebijakan pangan dan gizi nasional. Manfaatnya untuk bahan evaluasi, kemudian menyusun PPH, bahan acuan perencanaan produksi atau pengadaan bahan, bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi, dan juga untuk bahan referensi bagi pemerhati pangan dan juga gizi. Nah, metodologi dalam penyusunan komponen NBM ini, yang pertama adalah penyediaan. Nah, jadi MBN ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu penyediaan atau pengadaan, penggunaan pemanfaatan, dan juga ketersediaan per kapita. Untuk penyediaan ini meliputi masuk dan juga keluar, baik itu berbahan stok, impor, maupun ekspor. Nah, komponen penggunaan itu meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri, baik itu makanan ataupun bukan makanan, kemudian yang tercecer maupun penggunaan lain dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. Ketersediaan per kapita ini adalah jumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam kurun waktu tertentu, baik bentuknya natural maupun dalam bentuk unsur gizinya. Selanjutnya adalah penggunaan. Di sini adalah pemakaian dalam negeri, sejumlah bahan makanan yang digunakan dalam negeri untuk pakan, bibit, atau benih diolah untuk industri yang tercecer penggunaan lain dan tersedia atau dikonsumsi oleh masyarakat. Ketersediaan per kapita ini adalah jumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara dalam kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk unsur gizinya. Jadi neraca bahan makanan ini lebih ke ketersediaan bahan makanan yang belum dikonsumsi oleh suatu negara. Nah, di sini termasuk Indonesia. Jadi dan sumber datanya ini bisa dilihat juga pada layar. Nah, selanjutnya untuk metode penghitungan NBM ini ada rumus untuk penyediaan. Rumusnya bisa tertera pada layar dan juga sesuai dengan prinsip neraca, maka total penyediaan bahan makanan atau TS itu sama dengan total penggunaannya, sehingga bisa dinyatakan dengan rumus TS sama dengan TU ini tadi. Atau ada rumus lain yang bisa dilihat pada layar di bawah ini. Oke, untuk selanjutnya adalah penghitungan NBM terkait ketersediaan. Nah, untuk mendapatkan jumlah ketersediaan bahan makanan per kapita, maka jumlah bahan makanan yang tersedia itu harus dibagi dengan jumlah penduduk yang dapat dinyatakan dengan persamaan FD sama dengan O dikurangi delta ST ditambah M dikurangi X min F plus S plus I plus L plus ROU. Dan juga untuk informasi ketersediaan per kapita, maka masing-masing bahan makanan ini disajikan dalam bentuk kuantum. Oke, dan selanjutnya untuk ketersediaan energi protein dan lemak. Nah, ketersediaan energi protein dan lemak pada tahun 2024 masing-masing sebesar 2.847 kilokalori per kapita per hari. Kemudian 74,61 gram per kapita per hari dan 69,58 gram per kapita per hari. Nah, untuk ketersediaan energi protein dan lemak ini mengalami penurunan. Selanjutnya, untuk ketersediaan energi
protein, dan lemak juga bisa dilihat pada layar yang tertera. Nah, di sini adalah grafik dari situasi AKE ketersediaan dengan AKE konsumsi di tahun 2022 hingga tahun 2024 pada grafik ketujuh. Dan di grafik ke-8 ini adalah situasi AKP ketersediaan dengan AKP konsumsi tahun 2022 hingga 2024. Jadi bisa dilihat pada layar di mana ada catatan angka sementara dan angka sangat sementara. Nah, selanjutnya untuk pola pangan harapan, ketersediaan dan juga konsumsi. Jadi BPH ini disusun tanpa alasan, tapi dia bertujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk yang mempertimbangkan keseimbangan gizi berdasarkan cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas, dan kemampuan daya beli atau affordability. Nah, untuk tabel di sini bisa dilihat skor PPH dari tahun 2022 hingga 2024, kemudian perbandingan antara PPH ketersediaan dengan PPH konsumsi, dan juga grafik perkembangan skor PPH ketersediaan pangan skor PPH konsumsi tahun 2019 hingga 2024. Nah, selanjutnya kita masuk ke sebaran energi tingkat ketersediaan dengan tingkat konsumsi. Mungkin yang belum tahu skor PPH itu apa, jadi skor PPH adalah indikator yang digunakan untuk menilai keseimbangan dan juga keberagaman ketersediaan pangan di suatu wilayah atau negara berdasarkan kontribusi dari berbagai pangan terhadap kecukupan energinya. Nah, di sini sudah ada sebaran energi pada tingkat ketersediaan dengan tingkat konsumsi berdasarkan kelompok, ada padi-padian hingga pada sayuran, buah, dan juga lain-lain. Mengenai sebaran energi tingkat ketersediaan dengan tingkat konsumsi tahun 2022 hingga 2024, terlihat bahwa energi tingkat ketersediaan dan konsumsi mengalami penurunan di tahun 2024. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pelemahan dari neraca bahan makanan ini. Nah, NBM ini sendiri menggunakan data ketersediaan, bukan konsumsi aktual, sehingga biasanya lebih tinggi dari kondisi realnya. Kemudian tidak menghitung kehilangan pangan secara akurat, tidak menggambarkan variasi antar wilayah, tidak merepresentasikan distribusi pangan antar kelompok penduduk, jadi hanya mengestimasi. Dan tidak dapat menggambarkan konsumsi aktual baik pada individu maupun pada rumah tangga, berbeda dengan metode yang lain seperti food recall maupun dengan metode yang lainnya. Kemudian kurang mampu menangkap konsumsi pangan olahan modern, tidak mencerminkan ketimpangan distribusi pangan. Dan untuk potensi biasnya, yang pertama pasti overestimasi. Kemudian tidak dihitung food loss dan juga food waste-nya. Bias distribusi wilayah karena mengabaikan ketidakmerataan distribusi antar wilayah. Dan NBM ini juga tidak membedakan konsumsi kelompok kaya dan juga miskin. Kemudian bias karena asumsi konsumsi merata per kapita dan bias karena tidak memasukkan konsumsi pangan non-komersial. Nah, lalu bagaimana cara untuk meminimalkan biasnya? Yang pertama dengan menggunakan food loss factor atau edible factor. Yang kedua, mengkombinasikan NBM ini dengan survei konsumsi gizi individu atau rumah tangga. Yang ketiga, menyusun NBM secara provinsi atau kabupaten, bukan hanya nasional. Kemudian yang keempat, memperbaiki data produksi dan distribusi dan analisis regional dan juga musiman. Kesimpulannya, NBM ini dari hasil NBM di tahun 2024 ini, ketersediaan energi 2024 masih didominasi oleh bahan pangan nabati, ketersediaan protein lebih rendah dari tahun 2023, ketersediaan lemak tahun 2024 lebih rendah dari 2023 dan juga didominasi oleh nabati, skor PPH ketersediaan masih di atas dari skor PPH konsumsi. Sarannya adalah ketersediaan kelompok pangan hewani, khususnya dari daging, telur, susu, perlu untuk ditingkatkan. Ketersediaan kelompok kacang-kacangan, meski sudah melebihi skor, maka juga tetap diperhatikan dan juga ditambah. Ketersediaan kelompok umbi-umbi, meskipun telah melebihi skor PPH, tetapi tetap perlu untuk mendapatkan perhatian. Dan juga Ditjen Teknis atau lembaga diharapkan dapat memasukkan komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri dan juga yang beredar di masyarakat. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.